Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevilra Andalusia, STMT. Saya salah satu dosen tetap di program studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas di Politeknik Agam Migas Palembang. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya deskripsikan adalah mata kuliah metode pengangkatan buatan. Mata kuliah metode pengangkatan buatan merupakan salah satu mata kuliah keahlian utama program studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas di bidang produksi. Mata kuliah ini berkode TIP 4204, berbobot 1 SKS dengan waktu ajar selama 50 menit. Mata kuliah ini ditujukan untuk semester 4 dan diselenggarakan sebanyak 16 kali pertemuan tatap muka, di mana 14 kali pertemuan untuk teori dan 2 pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait metode produksi minyak dan gas bumi yang dilakukan untuk mengangkat fluida dari dasar sumur sampai ke permukaan. Terdapat 2 cara dalam memproduksikan fluida. Yang pertama, sumur-sumur alam. Yang kedua, sumur buatan atau yang dikenal dengan metode pengangkatan buatan. Sumur-sumur alam yakni kemampuan suatu sumur untuk dapat berproduksi secara alamiah karena tekanan reservoir masih cukup tinggi. Sedangkan metode pengangkatan buatan merupakan metode yang dilakukan untuk membantu mendorong fluida naik ke permukaan dengan menggunakan energi mekanis atau energi luar. Metode pengangkatan buatan diperlukan ketika tekanan reservoir sudah tidak mampu lagi mendorong fluida naik ke permukaan dikarenakan terjadinya penurunan tekanan di formasi. Mata kuliah ini terkait sistem pengangkatan sumur-sumur alam dan buatan, fasilitas produksi di permukaan, serta metode pengangkatan buatan menggunakan gas lift, electric submersible pump, Sakerot pump, hydraulic pump unit, progressive cavity pump, dan jet pump. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi Teknik Eksplorasi Produksi Migas merupakan turunan capaian pembelajaran SN Dikti, yaitu CPL 1, CPL 2, CPL 6 dan CPL 9 yang tertuang dalam RPS mata kuliah metode pengangkatan buatan yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan penjamin mutu program studi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah metode pengangkatan buatan ini, yang pertama memahami metode produksi minyak dan gas bumi baik secara sumber alam maupun secara buatan atau metode pengangkatan buatan. Yang kedua, mengetahui peralatan fasilitas produksi yang ada di permukaan. Ketiga, memahami prinsip kerja untuk setiap metode pengangkatan buatan. Keempat, mengetahui dan memahami komponen peralatan pada metode pengangkatan buatan. Kelima, mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pengangkatan buatan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu dapat mengevaluasi dan mendesain metode pengangkatan buatan. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara online. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan RPS dan aturan perkuliahan yang dapat diunduh secara online di dalam Google Drive yang telah saya siapkan. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran seperti materi presentasi dan video pembelajaran. Karena proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara online, maka saya memanfaatkan beberapa aplikasi online yang saya gunakan dalam proses pembelajaran seperti Wayground Formally Quizzes,
Mentimeter, dan Trello. Pada aplikasi Trello, saya memberikan apresiasi saya kepada mahasiswa yang telah mengumpulkan tugas yang telah saya berikan. Dengan sistem breakout bintang, agar mahasiswa bersemangat untuk mengerjakan tugas dan memotivasi mahasiswa lainnya dalam mengumpulkan tugas. Untuk interaction pada mata kuliah ini dilakukan dengan dua arah, antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, dan refleksi bersama. Untuk memudahkan komunikasi antar mahasiswa, saya juga menggunakan WhatsApp group, khususnya untuk perwakilan kelas seperti Danton, Wakil Danton, dan juga Sekretaris kelas. Di setiap proses pembelajaran, saya selalu menggunakan Zoom Meeting dan selalu mewajibkan mahasiswa untuk mengaktifkan kamera dan meminta mahasiswa untuk berinteraksi aktif untuk bertanya, diskusi, dan tanya jawab dalam diskusi kelompok. Untuk tugas mandiri, saya memberikan mereka tugas membuat logbook yang dikumpulkan H-1 sebelum materi pembelajaran berikutnya dimulai. Untuk absensi kehadiran, saya lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, memberikan Google Form kepada mahasiswa. Yang kedua, mengabsensi mahasiswa secara manual ataupun secara langsung. Dan yang ketiga, men-screenshot kehadiran mahasiswa di ruang Zoom pada awal, pertengahan, dan akhir perkuliahan. Tidak hanya teori, kami mengadakan diskusi kelompok yang terdiri dari 5-6 orang untuk setiap kelompoknya. Diskusi kelompok ini dilakukan di breakout room Zoom meeting. Untuk asesmen atau sistem penilaian pada mata kuliah ini mencakup dua, yang pertama formatif dan sumatif. Asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis dan tugas individu, tugas kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya penilaian sumatif, yaitu penilaian dari nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester, di mana untuk penilaian absensi, tugas, dan kuis masing-masing 10%, untuk UTS sebesar 30%, dan UAS sebesar 40%. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini terdapat 4 metode, yaitu discovery learning, presentation, case study, dan problem based learning. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yakni artikel ilmiah milik saya pribadi yang ada di Google Scholar, beberapa referensi yang relevan di bidang produksi, serta jurnal ilmiah bereputasi yang mempunyai nilai kebaharuan agar mahasiswa dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini di bidang produksi. Baik, berikut adalah video pembelajaran yang dilakukan secara online pada mata kuliah metode pengangkatan buatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya persilakan untuk satu orang memimpin doa bersama. Baiklah teman-teman, sebelum mulai perkuliahan pada pagi hari ini, baiknya doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah juga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan mata kuliah yang sama, yaitu metode pengangkatan buatan. Pertemuan keempat ya ini ya. Nah, Ya, Bu. Minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai yang pertama penyampaian RPS, aturan perkuliahan, dan penilaian ya. Nah, kemudian pertemuan kedua mengenai sumur sembur alam. Yang ketiga
mengenai fasilitas produksi yang ada di permukaan. Nah, hari ini mengenai metode pengangkatan buatan. Nah, teman-teman, eh, saya mulai untuk penyampaian materinya ya. Izin share screen, sudah kelihatan? Siap, sudah, Bu. Ya. Jadi sebelum memulai atau penyampaian materi, di sini izinkan saya untuk menyampaikan capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi Teknik Eksplorasi Produksi Migas. Diharapkan eh, untuk mahasiswa itu menguasai ilmu produksi migas, prinsip kerja dan peralatan pengangkatan, separasi pengiriman dan pengiriman produk migas, serta mengidentifikasi masalah dan output atau solusi dalam operasional dan troubleshooting produksi. Nah, ini diambil dari aspek pengetahuan dengan kode P8 ataupun CPL 26 yang telah disampaikan pada saat pertemuan pertama kemarin gitu ya. Nah, jadi di dalam pengangkatan fluida itu ada dua cara gitu ya. Yang pertama sumur sembur alam, yang kedua sumur sembur buatan atau yang dikenal dengan metode pengangkatan buatan. Di sini teman-teman ada yang masih ingat apa itu sumur sembur alam? Saya, Bu. Boleh silakan, Dewa ya. Jadi, sumur-sumur alam adalah sumur minyak atau gas yang mampu mengalirkan fluida dari reservoir ke permukaan secara alami, tanpa menggunakan alat pengangkatan buatan atau artificial lift. Karena tekanan reservoir masih cukup besar untuk mendorong fluida tersebut ke permukaan. Baik sekali ya jawabannya lengkap gitu ya, masih ingat alhamdulillah ya. Nah, kemudian sumur sembur buatan ada yang masih ingat? Saya, Bu, masih ingat, Bu. Boleh silakan, Reza. Baiklah, di sini sumur sembur buatan itu adalah metode pengangkatan fluida, minyak, air, dan gas dari dalam sumur ke permukaan ketika tekanan reservoir sudah tidak cukup untuk mengalirkan fluida secara alami. Metode ini digunakan meningkatkan atau mempertahankan lajur produksi sumur. Baik, jawabannya alhamdulillah ya sudah tepat. Karena memang untuk mengangkat fluida itu yang diperlukan adalah tenaga dari reservoir, di mana tenaga ini yang dimaksud adalah tekanan reservoirnya gitu ya. Nah, ini ada review sedikit mengenai sumur sembur alam ya. Jadi dalam mengangkat fluida yaitu minyak, air dan gas tadi ya, itu dia eh, menggunakan atau memanfaatkan tenaga reservoir. Nah, kalau di dalam sumur-sembur alam itu dia masih reservoirnya itu masih mempunyai tekanan yang cukup tinggi sehingga mampu untuk mengalirkan atau mendorong fluida untuk sampai ke permukaan secara alamiah itu tadi yang dikatakan Dewa tadi. Artinya tidak menggunakan energi tambahan atau energi mekanik atau tenaga luar gitu ya. Nah, tekanan tadilah yang akan mendorong fluida untuk sampai ke permukaan secara alamiah dengan sendirinya gitu ya. Nah, sedangkan eh, sumur sembur buatan atau metode pengangkatan buatan itu suatu metode atau cara ya atau usaha yang digunakan yang diperlukan untuk membantu mengangkat fluida seperti minyak, air dan gas dari dasar sumur sampai ke permukaan. Nah, dengan cara itu tadi memberikan energi mekanis dari luar, gitu ya. Nah, metode pengangkatan umum ya, metode pengangkatan buatan yang umum yang digunakan di dunia migas itu ada beberapa metode. Yang pertama, gas lift, kemudian pompa Sakerot, kemudian ada pompa sentrifugal, contohnya dari pompa Reda atau ESP, kemudian ada hydraulic pump unit atau HPU, dan
Yang kelima ada jet pump. Nah, masing-masing dari metode pengangkatan buatan ini tentunya dia mempunyai perbedaan ya, terutama pada prinsip kerja, kemudian peralatan-peralatan baik di atas maupun di bawah permukaan. Dalam fasilitas produksi migas ya ada peralatan yang digunakan. Yang pertama surface production facility, yang kedua downhole production facility atau yang disebut dengan peralatan permukaan ya, dan yang kedua ada peralatan yang di bawah permukaan. Surface yang pertama, surface production facility merupakan peralatan produksi permukaan ya yang berfungsi sebagai media pengangkut, pemisah serta penimbun. Jadi pengangkut fluida tadi serta ada proses pemisahan, di situ ada proses separasi. Juga eh, untuk media penimbun. Jadi penampungnya yang disebut apa namanya? Tangki penampung ya atau storage tank. Nah, surface facility ini ya atau surface production ini dia terdiri dari well header, kemudian gathering system, manifold system, separator, kemudian ada treating facility, kemudian ada penampungan oil ya, penampung storage tank tadi, kemudian ada pompa. Pompa itu digunakan untuk memompakan fluida untuk sampai ke eh, poin pengiriman gitu ya. Nah, yang kedua, downhole production facility merupakan peralatan bawah tanah terdiri dari rangkaian pipa produksi penyekat dan juga terdiri dari peralatan pengontrol aliran. Nah, ada pun peralatan-peralatannya yang pertama casing, tubing, kemudian liner, packer, downhole choke, sliding side door, selanjutnya ada downhole safety valve, pompa, dan peralatan lainnya. Nah, di sini ada metode-metode pengangkatan buatan ya. Yang pertama ada gas lift, sucker rod, kemudian ESP, HPU, jet pump, dan PCP. Nah, ini nanti akan kita bahas di minggu berikutnya ya. Yang pertama itu ada materi mengenai gas lift. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan produksi dalam eh, pengangkatan buatan atau artificial lift ya. Faktor-faktor yang dimaksud, yang pertama itu kita kategorikan berdasarkan kondisi reservoirnya, kemudian kondisi fluida, kondisi lubang sumur, kemudian penyediaan sumber tenaga penggerak, ya, masalah produksi, kemudian ada faktor keekonomian, ya, jadi dihitung ya, jangan sampai kita itu memproduksikan minyak air dan gas itu tadi malah rugi gitu ya dari apa namanya modal awal. Kemudian dilihat lagi dari faktor lokasi produksi, apakah dia di darat atau di lepas pantai. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode artificial lift itu sendiri. Dilihat dari kondisi reservoir itu dari poin inflow performance ya. Jadi dari kurva inflow performance itu kita bisa mengetahui seberapa besar laju alir maksimum dari suatu sumur ya. Nanti kita bisa juga menghitung laju alir optimumnya. Berapa sih fluida yang bisa kita optimalkan untuk kita produksikan seperti itu ya agar efisiensi pompa yang kita gunakan itu tidak kecil persentasenya ya. Kemudian kita lihat dari produktivitas sumur, kemudian nilai dari water cut. Nah, nilai dari water cut ini juga mempengaruhi terhadap produksi fluida ya, karena nilai water cut itu eh, perbandingan antara fluida air dan fluida minyak ya. Jangan sampai kita memproduksikan itu lebih banyak air daripada
minyaknya begitu ya. Inflow performance merupakan ulah kerja sumur ya. Ulah kerja sumur yang tergantung aliran dari reservoir menuju ke lubang sumur. Nah, ini dikontrol oleh karakteristik reservoir seperti tekanan reservoir, kemudian produktivitas dan karakteristik dari fluida. Untuk inflow performance ya, masih ingat ya di kurva IPR-nya itu kan ada dua parameter ya. Yang sebelah kanan garis lurus itu untuk besaran PWF-nya, itu bisa kita asumsikan. Kemudian di garis horizontalnya bagian bawah itu untuk laju alir. Jadi kita bisa mengetahui produksi suatu sumur pada saat PWF tertentu, begitu ya. Nah, untuk IPR ya, di sini continuous gas lift. Nah, kalau contohnya menggunakan gas lift dengan sistem continuous ya, itu digunakan PI tinggi ya, dia baik digunakan untuk PI yang tinggi dengan angka lebih besar dari 0,5 barrel per day per PSI. Nah, dia akan lebih menghemat ya karena gasnya kan akan diinjeksikan secara terus-menerus. Nah, kalau untuk contohnya intermittent gas lift ini cocok digunakan untuk PI yang rendah yaitu kecil dari 0,5 barrel per day per PSI. Yang kedua untuk laju produksi. Nah, ini ya, jadi ada metode-metode artificial lift yang cocok digunakan berdasarkan laju produksi. Contohnya di sini laju produksi di atas 20.000 barrel itu dia baik atau cocok digunakan adalah ESP, Electric Submersible Pump ya. Nah, karena memang ESP ini dia kelebihannya salah satunya dapat memproduksikan fluida itu bisa sampai lebih dari 150.000 barrel ya, batasannya di sini lebih besar dari 20.000 barrel. Nah, kedua, laju produksi antara 2.000 sampai 10.000 barrel per day dapat menggunakan semua metode artificial lift kecuali SRP atau rod pump ya. Nah, yang ketiga, untuk laju produksi antara 100 sampai 1.000 barrel per day dapat menggunakan semua metode artificial lift tadi. Nah, tadi dari gas lift, HPU, SRP, ESP, ya, jet pump, BCP. Nah, semua bisa digunakan. Selanjutnya dari laju produksi kurang dari 100 barrel per day itu bisa digunakan kecuali ESP karena kecil ya, kecil kalau untuk ESP itu 100 barrel itu ya. Nah, dia karena minimalnya itu antara 500 lah, 500 sampai 1.000 gitu paling kecil untuk kita gunakan ESP. Selanjutnya dari produktivitas sumur. Nah, ini faktor yang penting ya dalam proses pemilihan metode pengangkatan buatan karena dia berkaitan erat dengan pengangkatan cairan yang dimiliki oleh metode pengangkatan buatan tersebut. Nah, kalau untuk produktivitas tinggi, dia tentu saja membutuhkan metode pengangkatan buatan dengan kapasitas pengangkatan cairan yang besar pula. Jadi dia seimbang ya. Nah, contohnya di sini kecil dari 1.000 barrel per day, SRP itu direkomendasikan, tetapi kalau lebih dari 1.000 barrel per day, SRP itu tidak bisa direkomendasikan. Nah, itu contohnya ya. Yang keempat dari nilai water cut. Ini tadi ya, water cut yang tinggi dapat mempengaruhi daripada inflow performance yang sesungguhnya. Karena ini air menghasilkan penambahan kehilangan tekanan di dalam tubing yang mengakibatkan densitas itu lebih besar dari minyak. Nah, sehingga membutuhkan tekanan yang lebih besar pula untuk mengangkat fluida ke permukaan. Kalau pada kondisi seperti ini, untuk metode artificial lift yang cocok digunakan adalah electric submersible pump atau ESP. Yang kelima ada tekanan alir dasar sumur ya. Nah, di sini tekanan alir dasar sumur rendah, maka tekanan di intake pada pompa juga akan rendah. Nah, tekanan air dasar sumur itu dia jika lebih besar dari bubble point, maka yang direkomendasikan adalah
penggunaan untuk SRP ya. Nah, kalau dia lebih rendah, maka digunakan downhole gas separator atau ada peralatan tambahan seperti gas separator ya, karena gas tadi itu dia terbebaskan dapat mengurangi efisiensi volumetik dari pompa SRP. Yang keenam dari mekanisme pendorong ya. Nah, ini kan ada macam-macam mekanisme pendorong. Yang pertama contohnya depletion drive itu cocok atau baik digunakan adalah gas lift dan juga untuk gas cap drive. Nah, yang dicocok digunakan adalah gas lift. Untuk water drive cocok digunakan adalah metode ESP, PCP, Sakerut, dan HPU. Nah, jadi dari beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi, ada referensi yang saya gunakan ya untuk membuat bahan ajar ini dari terutama ini ya buku-buku produksi yang relevan ya seperti Petroleum Engineer Handbook ya, kemudian dari Brown Kermit tahun 1977, 1980, 1984 gitu ya. Nah, mungkin teman-teman demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Sama-sama. Makasih, Bu. Ini ada pertanyaan nggak? Mungkin tidak ada, Bu. Nggak ada? Apa sudah semua jelas? Kalau belum jelas ada yang mau ditanyakan silakan ya. Oh ya, Ya, untuk absensi sudah di-share ya Reza tadi di awal? sudah, Bu. Sudah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Boleh, Bu. Martin, boleh. Boleh Martin? Alhamdulillah. Silakan Martin. Kesimpulan yang saya dapatkan, tadi kan di situ ada faktor yang mempengaruhi penentuan metode artifisial itu, Bu. Itu kan tadi ada beberapa banyak. Di sini Martin ingin mengasih kesimpulan yang di kondisi reservoir, Bu. Pertama adalah IPR. Jadi IPR itu kinerja sumur tergantung aliran dari reservoir menuju ke lubang sumur. Kedua itu mekanisme pendorongnya. Mekanisme pendorong itu ada 3. Depletion drive itu untuk gas lift, sama gas cap drive itu untuk gas lift, dan water drive itu untuk ESP, PCP, dan SRP, dan HPU. Lalu yang ketiga itu ada kesimpulan laju produksi. Untuk laju produksi itu ketika laju produksinya lebih dari 20.000 barrel per day itu untuk SP. Ketika 2.000 sampai 10.000 itu untuk semua metode artificial lift kecuali SRP. Kemudian ketika 100 sampai 1.000 barrel per day itu bisa semua metode artificial lift. Dan jika laju produksinya itu kurang dari 100 barrel per day, itu bisa semua metode, kecuali yang tidak bisa digunakan hanyalah ESP. Mungkin itu saja, Bu, dari materi yang Martin bisa kasih kesimpulan. Baik, terima kasih Martin. Ada yang mau menambahkan? Baik, kalau begitu terima kasih ya teman-teman semua yang hadir pada hari ini dan ikut berinteraksi pada proses perkuliahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa menambah pengetahuan kita ya, terutama di bidang produksi ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi minggu depan ya, selesai pertemuan hari ini. Semoga di sana sehat-sehat selalu. Insya Allah ketemu lagi pada materi selanjutnya yaitu mengenai gas lift ya. Nah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.